Halo Rek Surabaya. Oke, bersama saya Bintang. Dalam acara GGS. GGS tahu gak artinya apa? GGS itu guys, artinya gembar-gembor suara. Dimana konten ini nantinya akan membakar semangat para pemuda arek-arek Surabaya dalam memberantas pelanggaran kemanusiaan. Dan mungkin nanti ada beberapa iklan berikut ini. Ternyata ada beberapa masalah kredit nih yang perlu pemuda-pemuda Surabaya bahas. Terutama teman-teman orang muda Katolik di seluruh Indonesia, terutama yang berada di Surabaya. Apa itu ajaran sosial gereja? Ajaran sosial gereja merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja, yang diturunkan oleh Bapak Paus untuk menggembalakan umatnya, di mana agar kita peduli terhadap yang ada di sekitar kita atau konflik permasalahan sosial yang harus dijawab oleh gereja maupun dibantu dalam hal penanganannya. Maka dari itu, saya mengutip dari Ardas tahun 2022 sampai 2026 oleh Keuskupan Agung Jakarta, di mana di situ inti dari ajaran sosial gereja yang pertama menghargai martabat manusia, mengusahakan kebaikan bersama, dan merawat mengembangkan solidaritas serta memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Jadi gitu sih. Nah, hal yang terakhir tidak lupa adalah bagaimana kita merawat segala ciptaan sebagai rumah kita bersama. Jadi ini Rek, poin keempat patut kita soroti menurut saya ya Rek ya. Jadi poin keempat itu bagaimana memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Dalam artian apa? Yang mudah dipahami, bagaimana kita memanusiakan manusia, mendirikan keadilan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah teman-teman, ada beberapa kasus yang sekiranya bakal aku angkat nih, atau contoh dimana kita harus manusiakan manusia gitu. Dan di sini ternyata menyangkut HAM gitu loh Rek. Apa itu HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana manusia diberikan hak untuk hidup dan untuk menyelaraskan dirinya agar bisa hidup dengan sejahtera. Jadi ada beberapa kasus nih. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok. Kita tidak terlepas ya dari kejadian itu. Lalu ada peristiwa Perang Aceh di tahun 1990 sampai 1998, sehingga di situ menewaskan banyak korban di dua tempat itu, Tanjung Priok dan peristiwa Aceh. Lalu ada pembunuhan Marsimah. Marsimah ini adalah seorang aktivis perempuan di kalangan buruh yang memperjuangkan hak-hak dari para wanita dan buruh-buruh pada saat itu. Lalu ada kasus penganiayaan wartawan. Juga di mana ada tragedi Trisakti dan Semanggi yang menewaskan 3 mahasiswa aktivis pada kala itu, di mana penurunan Pak Harto. 3 aktivis ini sangat-sangat menolak dan menolak kebijakan pemerintah saat itu ya, demi menyejahterakan masyarakat saat itu. Tapi mereka dibunuh guys, sangat melanggar HAM sekali. Lalu yang terakhir ada kasus pembunuhan Munir yang sampai sekarang mungkin belum terungkap kasusnya, sama dengan Marsinah tadi. Berarti di mana banyak pelanggaran HAM yang terjadi kawan-kawan gitu. Teman-teman,
perlu kita soroti hal ini. Mengapa hal-hal itu terjadi? Belum lagi teman-teman, yang kadang tidak kita lihat loh. Coba daerah Surabaya, memang kita sudah termasuk taraf kota yang bisa menyejahterakan masyarakatnya. Tapi apakah teman-teman bisa melihat di sekitar teman-teman masih banyak orang-orang yang membutuhkan dan bahkan belum terhitung sejahtera dalam kehidupannya? Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan mengajak teman-teman melihat beberapa tokoh yang akan saya sebutkan ini. Mereka bisa menginspirasi kita dalam memperjuangkan kemanusiaan. Menurut Lord, itu ya. Linknya ada di bawah ini. Kalau teman-teman mau membaca, silakan. Jadi yang pertama ada Bunda Teresa. Bunda Teresa itu tahun 1910, dia memperjuangkan bagaimana orang-orang kusta saat itu disingkirkan, dan akhirnya dia membantu dan merawat orang-orang kusta serta orang-orang terpinggirkan saat itu, orang miskin dan papa yang tersingkir saat itu, untuk dirawat oleh Bunda Teresa tersebut. Dia berani mengorbankan dirinya dekat dengan mereka, padahal orang-orang tidak ingin mendekat sama sekali dengan mereka. Tapi Bunda Teresa adalah salah satu orang atau suster yang berani dekat dan merawat, bahkan menghidupi mereka. Ada juga Mahatma Gandhi, teman-teman. Ada Martin Luther King, lalu ada Nelson Mandela, lalu ada Iksan Yassin Limpo. Ya, itu dari Indonesia. Mohon maaf kalau saya salah baca ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu. Juga masih banyak lagi teman-teman, termasuk yang tadi saya sebutkan, sehingga mereka mengorbankan nyawanya gitu sampai dibunuh sama orang yang tidak dikenal. Seperti siapa? Jelasnya Munir dan Marsinah. Gereja tentu tidak naif dengan realitas yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Acap kali terjadi konflik, bahkan juga perang, dan perang memang tidak bisa dikehendaki dan tidak bisa dihindari. Dan hal itu merupakan kenyataan dari kedosaan manusia. Prinsip dasar dari gereja adalah senantiasa berusaha mencari jalan-jalan perdamaian. Namun, sering hal itu tidak mudah dibuat. Perdamaian juga membutuhkan kesabaran dan ketekunan jalan terjal. Akan tetapi banyak orang yang tidak tahan lalu terjebak dalam kekerasan senjata. Nah, teman-teman, dalam Vatikan kedua, Gaudium et Spes atau GS78 yang kita kenal sebagai Paus Yohanes kedua, bahkan kini Paus Fransiskus sangat keras menyuarakan seruan untuk menghindari perang, karena perang adalah kekalahan kemanusiaan. Dengan demikian, ajaran Yohanes Paulus kedua, perang menghasilkan kurban, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan tidak berdaya, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Demikianlah kata Paus Fransiskus. Itu teman-teman, kita soroti bahwa tidak ada hal yang membenarkan yang namanya kekerasan, terutama dalam pelanggaran HAM. Karena apa? Akhirnya banyak aspek yang tidak terlibat malah dirugikan. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, orang kaum miskin dan papa. Maka dari itu Katekismus Gereja Katolik menyebutkan syarat-syarat yang secara ketat. Kerugian akibat serangan pihak lain sangat berat dan berlangsung lama. Ada harapan dan keberhasilan. Penggunaan senjata di dalamnya diharapkan tidak mendatangkan kerugian dan kekacauan yang lebih buruk. Katekismus 2243.2309. Dalam landasan gereja ini kita diberikan ruang atas dasar suara hati. Bagi tentara ataupun polisi untuk menolak perintah menggunakan senjata itu ada di Katekismus 2311. Tapi senjata yang dimaksud teman-teman dalam gereja sangatlah luas. Entah itu senjata api, entah itu senjata peledak, ataupun senjata dalam mulut kita sendiri maupun tindakan kita. Pada akhirnya teman-teman, kita disadarkan bahwa kita kembali lagi kepada gereja serta hati kita masing-masing dan menjadikan Yesus sebagai teladan. Dimana pada Matius 5 ayat 43-44 benar-benar menyatakan, cintailah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, serta berdoalah kepada mereka yang menganiaya dan menfitnah kamu. Dan itu juga mendoakan musuh bagi mereka yang membenci dan memfitnah kita. Itulah keutamaan dari Kristiani, teman-teman. Dari situ kita sadar. Dan mereka yang dipandang sebagai pihak lawan bagi kita, terlebih penduduk sipil dan pengungsi akibat perang, harus dilindungi. Demikian yang dinyatakan dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja KOM 504 sampai 506. Jadi saya ingin mengajak teman-teman nih,
mengajak arek-arek OMK Surabaya untuk bagaimana memanusiakan manusia sejak dari dalam rumah yang terutama. Karena apa? Yang pertama, memanusiakan manusia adalah bagaimana kita menghargai orang tua kita yang bekerja keras. Entah itu yang bekerja bapak, ibu, ataupun nenek kalian yang mencarikan nafkah kalian. Tolong dihargai. Berterima kasihlah. Mungkin ketika dia pulang kerja, berterima kasihlah teman-teman. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita memanusiakan manusia sejak dari dalam diri sendiri. Dan tidak lupa kepada diri sendiri. Kita harus berterima kasih dan mengucap syukur pada Tuhan apa yang menjadi hal terbaik dalam hidup kita di hari ini. Setelah dari sendiri sendiri, keluarga, perambalah kita keluar. Bagaimana kita berterima kasih kepada teman-teman, bagaimana kita membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Ketika kita hanya memiliki sedikit rezeki, berikanlah kepada teman kita yang lebih membutuhkan lagi. Dan hal itu hal yang penting gitu bagi teman-teman kita. Selain teman-teman kita, mari kita lihat sekitar kita, di lingkungan kita. Jikalau masih banyak teman-teman atau saudara-saudari kita yang mungkin orang miskin, papa, kelaparan, ayolah kita bantu mereka. Jangan sampai teman-teman hanya acuh dan tidak bisa melihat realita yang ada di sekitar teman-teman. Entah itu pengemis, entah itu orang memiliki sakit yang kayak kapan hari COVID, saya bisa mencontohkan teman-teman bisa mengikuti relawan Surabaya memanggil pada saat itu. Dan saya mengikuti itu. Karena apa? Kepedulian sosial saya dan perjuangan saya terhadap memanusiakan manusia itu sangatlah penting. Berikut mungkin adalah contoh-contoh di mana saya dan teman-teman saya yang diketuai oleh orang muda Katolik arek Surabaya, Seno Bagaskoro, memperjuangkan teman-teman yang sedang sakit COVID. Saya bertugas di asrama haji dan pengantaran oksigen saat itu. Disitulah cara saya untuk menghidupi kemanusiaan itu di sekitar masyarakat. Yuk, ya. Terima kasih teman-teman sudah mau stay dan kita belajar bersama di sini bagaimana kita memanusiakan manusia. Tolong dilaksanakan dengan baik apa yang menjadi gerakan hati teman-teman. Bagaimana kita memanusiakan manusia di sekitar kita. Jadi, iku ae rek teko aku, suwun bersama Bintang dan see you.